Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, pesawat tempur KF-21 Boramae atau IFX, yang dikembangkan dengan teknologi dalam negeri, yang dimulai dari desain hingga produksi nanti, diharapkan dapat menjadi lompatan baru bagi peningkatan kekuatan Angkatan Udara Korea Selatan, Indonesia, dan pengembangan industri pertahanan. Melansir dari laman kokbang.dema.mil.kr pada tanggal 13 Juni tahun 2022, pesawat tempur KF-21 Boramae ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 dan sudah mencapai pencapaian luar biasa dengan merilis prototipe pada bulan April tahun lalu melalui proses penelitian dan tantangan tanpa akhir. Setelah itu, uji darat sistematis masih terus dilanjutkan, dan bulan depan, tes uji coba terbang perdana dari prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae atau IFX Unit 1 akan dilakukan. Pada tanggal 9 Juni tahun 2022, di Gedung Uji Bahan Bakar Korea Aerospace Industries atau KAI di Sacheon-si Gyeongsang-namdo, proses uji coba sistem bahan bakar prototipe pesawat KF-21 nomor 4 sedang dilakukan. Para insinyur sedang menghitung data, dengan menghubungkan atau membandingkan perangkat pengisian bahan bakar udara, yang telah dipasang di gedung dengan pesawat tempur KF-21. Ada banyak jenis tes, yang 95% dilakukan di darat sebelum uji coba tes penerbangan, tetapi pesawat tempur KF-21 yang sempurna, akan lahir melalui setiap proses yang diulang secara rinci. Setelah prototipe pesawat tempur ini dirilis tahun lalu, waktu yang telah diberikan hingga uji coba terbang perdana, yang telah dijadwalkan bulan depan, adalah sekitar 1 tahun 3 bulan. Setiap menit dan setiap detik, tentu sangat berharga, untuk bisa menyelesaikan tes di darat dalam periode tersebut. Nah, Sobat Garuda Militer, pada saat ini, proses uji coba pesawat tempur KF-21 di darat ini, sedang dilakukan dengan 6 unit prototipe untuk tes penerbangan, dan 2 prototipe untuk tes keselamatan. Setiap prototipe pesawat KF-21 ini, dilakukan tes umum dan tes khusus untuk setiap unit. Hal ini dikarenakan, betapa sulitnya untuk melakukan berbagai tes yang sulit, dalam tenggat waktu yang diberikan. Oleh karena itu, di gedung uji struktural, prototipe KF-21 ketiga ini juga sedang melakukan uji koreksi beban, dan unit kelima dan keenam juga sedang melakukan pemeriksaan fungsional di lokasi lain. Sampai hari ini, progres uji coba lapangan masih sekitar 50% dari rencana uji coba secara keseluruhan, yang berdasarkan pada kondisi pengujian. Namun, sudah sekitar 95% kemajuan telah dicapai, dalam hal kondisi uji coba untuk tes penerbangan yang aman atau SOF, yang harus dilakukan sebelum uji coba penerbangan perdana. Sisanya 5% diharapkan, akan diisi dengan tes jalan di landasan pacu mulai minggu depan. Selain itu, apabila uji di landasan pacu ini telah selesai sesuai jadwal, maka prototipe pesawat tempur KF-21 nomor 1 ini, diharapkan bisa lepas landas untuk pertama kalinya di bulan Juli tahun 2022. Sebagai informasi, proses pengujian di landasan pacu ini, akan dilakukan secara bertahap, seperti kecepatan rendah, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Secara khusus, proses pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan terjadinya efek ekor vertikal, jenis ekor, dan pengujian untuk memeriksa apakah kabel pada pengereman darurat yang sudah dipasang di ujung landasan pacu ini sudah terpasang dengan benar dengan kait yang dipasang di bagian belakang pesawat tempur, dengan pertimbangan apabila terjadi situasi darurat seperti kegagalan pada rem. Nah, Sobat Garuda Militer, dalam tes uji coba penerbangan, 6 unit prototipe pesawat tempur KF-21 akan berpartisipasi secara berurutan. Sekitar 2000 jam penerbangan juga telah dijadwalkan,
dan jumlahnya dapat bertambah atau berkurang, tergantung pada keadaan proses uji coba. Para insinyur di lapangan juga menjelaskan bahwa untuk satu penerbangan ini akan diisi dengan semua jenis tes ketegangan dan tekanan. Hal ini dilakukan dalam proses untuk menemukan keamanan dan stabilitas, karena pada setiap momen uji coba ini membawa risiko. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.